Pertanyaan yang pertama, Mas Bayu. Iya, gimana? Yang paling dekat dengan manusia itu sebenarnya apa? Yang paling dekat dengan manusia hari ini. Apakah gadget, apakah televisi, apakah internet atau yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara-saudara berada. Alhamdulillah hari ini kita coba sharing-sharing dengan founder dari Azbo, ya, Mas Bayu. Gimana Mas Bayu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi pada sesi kali ini kita mungkin banyak sharing ya terkait dengan ngomong apa ini? Tentang manusia itu sendiri. Oke, human ya. Kalau menurut Mas Bayu langsung saja ya kita masuk, tidak perlu banyak pembukaan atau udah terlalu banyak dibuka sih ya. Langsung aja ya. Jadi gimana ini? Pertanyaan yang pertama Mas Bayu. Iya, gimana? Yang paling dekat dengan manusia itu sebenarnya apa? Yang paling dekat dengan manusia hari ini. Apakah gadget, apakah televisi, apakah internet atau yang lain? Hari ini ya. Ini kalau menurut aku nih ya, atau menurut yang biasa dikaji di Azbo itu ya. Jadi kita mendalam dan menyeluruh. Jadi yang paling dekat hari ini ya. Hari ini itu adalah penyakit. Oke, stop. Itu. Penyakit. Iya, penyakit. Itu yang paling dekat dengan manusia. Nah, pertanyaannya lagi, kenapa penyakit itu menjadi sesuatu yang paling terdekat dengan manusia? Apa yang menyebabkan manusia itu bisa dekat dengan penyakit? Yang pertama kita baca sebagai kacamata orang beriman ya. Jadi sebagai kacamata orang beriman, ya penyakit ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dilihat dari sisi itu. Jangan sampai penyakit itu dianggap sesuatu penderitaan. Oke. Itu. Makanya penyakit itu sebenarnya mekanisme tubuh untuk kita muhasabah. Tobatan nasuha gitu ya. Kita untuk bertobat atas kelalaian kita, atas kehilafan kita sebagai manusia yang kemarin mungkin kita makan bawanya nafsu gitu. Kita berambisi, makan nggak eling, nggak inget, semuanya masuk. Tadi disampaikan makan membawa nafsu, itu maksudnya bagaimana? Ya justru kita makan itu karena ada nafsu kan. Bahkan ada orang yang menjual itu obat penambah nafsu makan. Nah, itu yang dimaksud makan karena nafsu itu bagaimana? Ya, jadi perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal dan pikiran kepada manusia. Jadi kita tidak hanya diberikan nafsu saja, atau tidak hanya diberikan hawa saja gitu. Tapi diberikan akal, al-aqlu gitu. Al-aqlu ini adalah sebagai senjata atau sebagai hal yang mungkin manusia bisa untuk menjadikan dia beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya ketika makan bawa nafsu saja, maka yang terjadi adalah tubuh badan ini akan hancur, akan parah. Ketika Anda contoh makan tuh gorengan berlebih, atau makan nasi terlalu banyak 5 kilo gitu, nah, itu kan meledak nanti lambungnya kan gitu. Jadi karena kalau nafsu diturutin itu kan jadi kerakusan, keserakahan. Nah itu kan kapitalisme kan ideologinya kan gitu. Jadi sesuatu yang terus itu. Gitu. Makanya insya Allah kalau kita nggak punya kesadaran, nggak punya akal ya, nggak punya pikiran, ya kita nanti tidak beda dengan binatang ternak. Jangan mereka hanya bawa nafsu aja kan itu. Yang membedakan kan itu akal pikiran kita. Ulil albab itu kan di situ. Makanya kalau kita baca Quran pelan-pelan kan ada tentang tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, itu banyak sekali di. Oke, udah ketemu nih. Berarti tadi di awal kita sudah berbicara yang paling dekat dengan manusia adalah penyakit. Nah, kenapa penyakit itu bisa dekat dengan manusia? Karena salah satu, mungkin tidak bisa juga dikatakan negatif ya. Karena kita juga di situ diajarkan untuk muhasabah terkait dengan makan yang membawa nafsu itu tadi kan ya. Nah, pertanyaan berikutnya Mas. Nah, tadi berbicara tentang makan nafsu. Jadi kita seharusnya makan itu membawa apa sih kalau bukan membawa nafsu? Iya, jadi sebagai manusia yang bangkit secara pemikirannya, dia membawa pemahaman juga. Jadi ada satu ulama yang mengatakan bahwa bangkitnya manusia itu dari bangkitnya pemikirannya gitu. Bukan banyaknya harta itu, bukan bajunya bagus, bukan rumahnya besar, tetapi dari pemikirannya yang bangkit. Lah pemikiran berarti kita membawa pemahaman. Sesuatu yang menjadikan mafhum, sesuatu yang menjadikan perspektif gitu, punya pemikiran. Lah, kita harus punya pemikiran tentang hablum minan nafsi, hubungan antara kita dengan tubuh badan kita ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dalam syariat Islam itu kan ada 3 dimensi gitu. Dimensi yang pertama itu hablum minallah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimensi yang kedua itu hablum minan nas, kita tuh punya hubungan dengan manusia, muamalah gitu kan.
Kemudian dimensi yang ketiga itu hablum minan nafsi, dengan diri kita sendiri. Kita harus ngerti, harus paham ini. Makanya membawa pemahaman bahwa jantung, usus, kulit itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kacamata orang beriman ya, bahwa manusia sebagai makhluk, jadi ketika Allah menciptakan jantung, usus, mata kan harus dijaga gitu. Makanya di yaumil hisab nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan kan. Dan mereka akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk apa kan gitu. Makanya dalam kita makan itu kita harus membawa pemahaman. Artinya makan yang tubuh kita memang butuhkan, bukan yang lidah kita inginkan. Inginkan nafsu, butuh itu kan kebutuhan. Nah, ternyata tubuh kita itu butuh nutrisi. Di antaranya makronutrisi, ada karbohidrat, lemak, protein. Kemudian ada mikronutrisi, ada vitamin, ada zat besi, ya, ada zinc, ada mineral, itu mikronutrisi. Nah, jadi ketika kita sudah punya pemikiran bahwa yang tubuh kita butuhkan adalah nutrisi, ya kalau kita makan tidak hanya yang penting enak, tapi itu toyib nggak bagi tubuh. Jadi levelnya dari halal naik lagi ke toyib gitu. Ketika kita makan ini bagus nggak bagi tubuh. Jadi akal kita kemudian bagian inderanya mengindra, akal kita memikirkan sehingga kita memutuskan. Karena makan itu di dalam kaum muslimin, kita sebagai orang Islam ada konsepnya halal wa toyib. Bukan hanya halal tapi toyib. Itu bukti kita beribadah kepada Allah SWT. Ini masuk ranah ibadah sebetulnya. Contoh makanan toyib itu seperti apa, Mas? Makanan toyib itu makanan yang pertama ya, yang sumber makanan. Pertama kita di level halal dulu. Nah, ya halal. Yang makan bukan yang haram, yang Allah haramkan seperti daging babi, homer gitu. Disembelih dengan membaca basmalah, itu makanan yang halal. Toyib itu dalam pengolahannya itu tidak mengubah sampai bentuknya itu lupa gitu loh. Contoh kalau kita makan jeruk kelihatan jeruknya. Kalau kita makan nasi kelihatan nasinya. Kalau kita makan daging kelihatan dagingnya, bukan sudah jadi serbuk. Yang diubah bentuk aslinya udah lupa gitu loh. Jadi ketika berubah bentuknya itu maka nutrisinya ikut hilang karena prosesnya panjang itu. Contoh tebu dibuat jadi gula kan proses panjang buat jadi gula, akhirnya tinggal manisnya doang, nutrisinya udah hilang. Namanya ultra proses. Lah ini yang jadi gak toyib. Ya, jadi ketika kita punya pemahaman, maka pemahaman ini harus kita bawa. Jadi jangan hanya nurutin nafsu doang. Contohnya gini nih, ada menikah kan, ada bawa pemahaman kan. Kalau Anda nggak bawa pemahaman, ya nggak mungkin nikah kan. Seks bebas mungkin gitu kan. Yang penting seneng aja, itu kan bawa nafsu aja. Tapi kita perlu bawa pemahaman bahwa kita hidup dengan pijakan apa, dengan pegangan apa. Oh, kita Islam, maka Islam kemudian ketika kita mencintai seseorang, contoh ya kita nikahi, jangan di ghosting, dinikahi. Itu kan konsep, artinya untuk pemenuhan gitu, keinginan segala macam ada pemahamannya. Itulah gitu. Jadi jangan sampai kita tergelincir ya, tablis iblis gitu loh. Jadi sangat liar sekali iblis itu menggelincirkan manusia itu. Hal-hal yang sifatnya kecil mungkin itu. Inilah pentingnya membawa pemahaman, insya Allah. Gitu. Ya memang sangat jarang ya. Saya juga baru tahu ketika sering sharing sama Mas Bayu. Ternyata makan itu tidak hanya membawa nafsu, tapi juga membawa pemahaman kan ya. Nah maksudnya pemahaman itu tadi adalah makan itu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu kan, tidak asal makan aja. Namun memang faktanya ketika kita berpergian atau kemanapun atau di malam hari perut dalam keadaan lapar, kita mencari makanan-makanan yang sehat itu sangat jarang sekali, Mas. Iya, sebenarnya ada ini ya semacam ya mau nggak mau kita harus makan itu gitu. Atau yang mungkin sering disebutkan itu 2 pelet lidah. Nah itu maksudnya gimana, Mas? Iya, sebenarnya ada, makanya tadi 2 pelet lidah itu rasa manis dan rasa gurih itu. Jadi 2 rasa itu bikin aditif, bikin kecanduan itu. Makanya semua oleh-oleh di semua kota kan manis tuh. Kalau Anda banyak makan manis gula, maka akan semakin rakus. Kalau Anda makan gurih semakin rakus. Gitu. Jadi tugas kita sebagai manusia dan kita menjadi manusia dan menjadi seorang hamba ya. Satu rasa yang rasa-rasa itu belum ada rasa yang dulu nggak pernah adalah ketika Anda sudah menjadi rasa seorang hamba. Jadi puncak keimanan itu kita menjadi seorang hamba. Berarti secara pemikiran tertunduk dan secara hati segala macam semuanya tertunduk bahwa kita itu makhluk kan gitu. Maka kita harus ingat karena kita makhluk, ingat gitu. Ingat berarti dia bawa pemahaman. Oleh karena itu maka rasa tadi itu kadang-kadang mengecoh kita dan melupakan. Wah saking enaknya makan terus, lama-lama perutnya udah sakit ya, kepenuhan itu nanti jadi penyakit. Lah kalau di tengah malam lapar, sebenarnya kita belajar apa sih lapar gitu. Lapar sendiri kan sebenarnya sinyal tubuh, gitu, sinyal tubuh gitu. Jadi sinyal tubuh bahwa tubuh itu butuh nutrisi. Tubuh butuh nutrisi. Kenapa? Karena tubuh
butuh proses namanya metabolisme untuk melangsungkan hidup. Jadi setiap hari di tubuh kita itu terjadi regenerasi. Untuk apa? Untuk hidup. Makanya makan untuk hidup. Kan ada dulu bayi kan, sampai sebesar ini kan ada regenerasi itu. Berarti setiap hari itu ada kematian, rambut yang rontok, kulit yang berjatuhan, itu bagian daripada kehidupan itu. Dan untuk membentuk itu butuh nutrisi. Butuh nutrisi. Nah, nutrisinya ketika tubuh melakukan proses metabolisme, dia ngasih sinyal lapar. Makanya orang beriman itu ada konsepnya gitu. Ada konsep, makan ada konsepnya, bukan sembarangan ya. Bukan sembarangan, tapi ada konsepnya. Ya makan, tapi kalau udah malam ya masa sih makan buah lah, makan tomat, makan apel itu nggak apa-apa. Makan kurma nggak apa-apa. Jadi udah ketemu nih. Sesuatu hal yang paling dekat dengan manusia adalah penyakit, karena itu juga bagian dari kesalahan manusia, dan dari situ kita juga bisa belajar harus bisa memahami tentang makanan. Jadi makan itu bukan karena membawa nafsu saja, tapi juga bagaimana makan itu sesuai dengan yang tubuh kita butuhkan. Jadi nanti tesisnya adalah makan benar dan makan pintar. Makan benar dan makan pintar. Nah, gimana? Mungkin barangkali itu juga bagian dari closing statement ya, Mas. Bagaimana bagi kita, bagi semua orang yang sudah selama hidupnya ini udah makan makanan yang salah, nah apa yang harus dilakukan gitu? Ya, kita apakah ada solusinya? Ada, kita taubatan nasuha kan. Taubatan nasuha, apakah sholat 2 rakaat saja? Jadi kalau sholat 2 rakaat itu taubatan nasuha yang berkaitan dengan hablum minallah. Kita seringkali jauh dari masjid, jauh dari Quran itu, kita bermaksiat itu. Tapi kalau untuk tubuh badan ini taubatan nasuha gimana? Kalau Anda udah pernah makan yang haram mungkin, Masya Allah mungkin di masa lalu, atau nggak tahu makan makanan palsu gitu kan? Taubatan nasuha gimana? Ya dikeluarkan, didetoksifikasi gitu loh. Jadi kita di Asbom bikin satu konsep, yaitu namanya teh detox. Jadi teh untuk taubatan nasuha, untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh sebetulnya. Minum 9 bulan itu. Jadi untuk mengeluarkan. Jadi nanti akan keluar melalui feses, melalui tinja, melalui pas BAB. Jadi taubatan kita, kan kita nggak ngerti kemarin kita makan apa aja, kadang-kadang nggak ngerti. Makanya kita keluarin, jangan ditanam di badan, tapi dikeluarkan insya Allah. Jadi teh detok yang kita konsep di Asbom, teh untuk taubatan nasuha dari sisi hablum minan nafsi. Ya hablum minan nafsi sekali lagi ya. Kalau hablum minan nas ada lagi yang lain nanti, tapi ini untuk konteks hablum minan nafsi. Jadi lakukan taubatan nasuha, dan itu bahannya dari herba-herba nubuah sebetulnya. Itu insya Allah. Masya Allah. Ya, jadi ini bukan jualan ya, tapi itu solusi gitu. Mau beli enggak, mau beli silakan, mau beli enggak gitu kan. Atau mau buat sendiri cari daun kelor silahkan gitu kan ya. Tapi insya Allah kita selalu memberikan edukasi buat teman-teman saudara-saudara kita, buat siapapun yang ingin belajar tentang kesehatan, tentang mungkin barangkali hari ini sedang mendapatkan keadaan kurang sehat ya, silakan mulai belajar untuk belajar lebih baik. Satu lagi boleh? Ya boleh. Tadi kan ditanyaan Mas Nurdin tentang yang paling dekat dengan manusia apa kan, penyakit. Nah, kenapa penyakit? Karena penyakit tuh cukup dekat tuh hari ini, cukup dekat dan cukup menyeret kesedihan tuh. Ada mungkin Anda lihat tetangga, saudara itu kan banyak yang mati, meninggal itu kan karena penyakit tuh. Coba tengok hari ini orang yang sehat tuh menjadi orang yang langka. Benar. Ya enggak? Orang sehat jadi orang yang langka karena orang sehat itu hari ini benar-benar ya di abad inilah ya gitu. Itu benar-benar langka banget gitu. Coba lihat tuh, tengok siapa yang nggak penyakitan, Pak D, Bude, Bule, semuanya kan gitu. Semua punya semua penyakit itu. Jadi makanya dengan kacamata kita sebagai orang-orang yang beriman, jadikan itu kacamata untuk kita dekat lagi ber Allah Ta'ala. Itu sebagai benar-benar kita mempelajari. Jadi tajuk perbincangan ini atau tema perbincangan ini bagus sekali untuk kita melihat ini. Apalagi sekarang kondisi Covid ya. Jadi manusia yang paling dekat dengan dia adalah makan. Itu. Makanya kita bisa mengatakan bahwa penyakit itu datangnya dari makanan. Tetapi juga ada lingkungan juga. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan bahas tentang environment atau lingkungan. Nah, itu yang menyebabkan Covid ini sebetulnya nanti. Saya rasa pembicaraan kita kali ini masih sangat kurang. Insya Allah. Jadi insya Allah kita akan kembali lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa kembali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.